bersama cerita kita lanjutkan cerita sebelumnya. Apakah ratu benar-benar berencana untuk melawan surga dan istana manusia? Bahkan jika aku tidak membunuhnya saat ini, apakah kamu pikir kamu dapat kembali ke puncak setelah bereinkarnasi dan bisa berdiri seperti dahulu? Ibu Yun, apakah kepalamu telah dipukuli oleh Zuzang? Bahkan jika dia bereinkarnasi, dia tetaplah Zuzang, kata ratu sambil mencibir. Sayang sekali. Tidak ada kesempatan baginya untuk kembali ke puncak lagi. Semua sumber daya dari aliansi dewa pertempuran telah dipindahkan ke alam dewa kuno. Tampaknya mereka semua ada di sini sekarang. Benar saja, kali ini aku bisa menangkap kalian semua sekaligus. Ibu Yun mencibir dan melihat sekeliling. Selama percakapan, beberapa lorong lubang cacing singularitas mulai muncul di sekitarnya, dan satu demi satu bahtera yang besar perlahan-lahan berlayar keluar. Tepat di atas bahtera itu, aura yang tak tertandingi, yang sangat kuat terpancar. 10 raja spiritual surga dan istana manusia pun turun. Tampaknya tujuannya juga sangat jelas. Hari ini, Xiaoyan harus dibunuh. Setelah Han Mo dan Kui Jun tiba terlebih dahulu, 8 bahtera lainnya dengan ukuran lebih besar muncul satu demi satu. Bersama dengan keduanya, 10 raja roh datang ke sini. Pertempuran di kedua sisi tampaknya diam-diam memiliki pemahaman. Untuk saat ini, mereka semua berhenti dan mundur di camp masing-masing. Sekarang seluruh situasi telah mencapai titik tidak bisa kembali. Semua 10 raja roh surga dan istana manusia telah tiba. Dari sini dilihat bahwa tekad mereka untuk membunuh Xiaoyan bisa dipastikan tidak akan memberikan Xiaoyan kesempatan untuk terus berkembang. Karena semakin dia berkembang, maka semakin membahayakan mereka semua. Nanfu, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu dapat melindunginya? Suara cibiran Yi Buyun terus menyebar. Di mata ratu tenggelam. Xiaoyan, dengarkan aku. Ratu menggunakan jiwanya untuk mengirimkan suaranya kepada Xiaoyan secara pribadi. Situasi ini tidak dapat dirubah. Jika ada perang, saya khawatir kedua belah pihak akan mengalirkan darah. Dan hasil seperti itu adalah apa yang ingin dilihat oleh Tian Renfu. Dan mereka bersembunyi di balik sesuatu yang lebih kuat. Tetapi pertempuran ini adalah semuanya karena kamu. Jadi sekarang hanya ada satu cara untuk menyelesaikan pertempuran ini. Suara ratu terdengar di benak Xiaoyan. Cara apa? Tanya Xiaoyan. Kamu harus menghilang dari sini, ratu berkata dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan tercengang saat mendengar kata-kata itu dan menatap ratu dengan ragu. Apa maksud ratu? Apa kamu ingin aku mati? Xiaoyan bertanya dengan ragu. Sang ratu segera menoleh menatap Xiaoyan. Di matanya yang indah seolah-olah dia sedang melihat seorang yang dongong. Tentu saja tidak. Apakah tidak bisa kamu meninggalkan dunia sensi? Sang ratu melanjutkan transmisi suaranya. Dan pada saat ini Xiaoyan dan ratu saling menatap. Nanfu, apakah kamu ingin menukar hidup mereka dengan hidup Zuzang? Saya tidak berpikir kamu akan memiliki ide naif seperti itu. Tetapi aku juga dapat memberimu kesempatan untuk hidup. Selama kamu menyerahkan kehidupan Zuzang, surga dan istana manusia akan melupakan masa lalu. Ratu harus tahu bahwa dengan kekuatan alam dewa kuno Anda, tidak mungkin bagi saya untuk menjadi lawan dari istana surgawi saya. Begitu pertarungan dimulai, alam dewa kuno akan sangat mungkin dihancurkan. Yi Buyun terus berbicara. Raja roh dan yang lainnya tidak berbicara. Mereka hanya perlu memancarkan aura untuk mengejutkan. Xiaoyan tertegun sejenak dan segera teringat pohon dunia di lantai 10 pagoda Xinchen Xingling. Zantua berkata bahwa dia bisa menggunakan pohon ini untuk menuju dunia yang lain yang tidak ada pemiliknya. Tinggalkan sensi,
Gumam Xiaoyan. Sepertinya semua ini terjadi terlalu cepat. Xiaoyan tidak siap sama sekali. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mampu menembus ranah keabadian di Sensi. Masalahnya sekarang bahkan lebih tidak terlihat. Operasi Tian Renfu skala besar hanya untuk mencekiknya. Bahkan jika dia bisa melarikan diri sekarang, surga dan istana manusia mungkin masih akan menggunakan semua kekuatannya untuk memburu Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan tidak akan bisa bergerak 1 inci pun di dunia Sensi. Dan karena terlibat, secara otomatis alam dewa kuno juga akan dihilangkan. Sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang sedang menyembunyikan eksistensinya, tetapi karena insiden Xiaoyan, mereka harus mengungkapkan diri. Ya, tapi sebelum itu aku ingin melakukan satu hal lagi. Aku tidak tahu apakah masih ada waktu. Xiaoyan tidak bertanya bagaimana Ratu tahu, dan tidak perlu bertanya. Xiaoyan menjawab Ratu secara meyakinkan. Oh, ada apa? Ucapkan selamat tinggal pada istrimu satu persatu. Apakah kamu masih ingin memeluk mereka? Tawa lembut Ratu perlahan keluar, dan Xiaoyan menatap Ratu ini dengan bergumam. Tak lucu. Permaisuri, apakah kamu bisa serius? Ada banyak krisis sekarang. Xiaoyan berkata dengan sedikit tersinggung, dan Ratu segera melengkungkan bibirnya sedikit sedih. Benar-benar membosankan. Kupikir aku akan lebih menarik setelah reinkarnasi, tapi engkau masih sangat keras kepala. Xiaoyan berkata dalam hatinya, kakak perempuan tertua, bahkan jika kamu bercanda, seperti ini bukan waktunya untuk bercanda. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Kata Ratu. Mata Xiaoyan tertuju ke arah Kuijun yang disegel di dalam kota oleh Immortal Blue Wind. Aku ingin membawanya pergi, Xiaoyan berkata dengan serius. Kamu bisa mencobanya. Kamu masih punya waktu sekarang, karena mereka ada di sini, kata Ratu. Seolah-olah dia tidak terkejut dengan pikiran Xiaoyan, tetapi mengalihkan pandangannya yang indah sedikit ke samping. Dia melihat lubang cacing singularitas perlahan muncul, dan di dalamnya sebuah bahtera besar perlahan-lahan muncul. Dan bahtera ini persis seperti yang ditumpangi Raja Dunia Bawah Tiansang. Bahtera rumah hantu. Pak Tua, akhirnya kau di sini. Xiao Yueli berkata dengan marah saat melihat ini. Pada saat ini beberapa sosok muncul di geladak Ghost Mansion Arc atau bahtera rumah hantu yang dipimpin oleh Raja Tiansang, dan di belakangnya ada pasukan khusus dari neraka. Dengan munculnya eksistensi dari dunia bawah, tampang Raja Roh di beberapa bahtera benih surga dan istana manusia menjadi kusam. Dan kemunculan dunia bawah sekali lagi meningkatkan kekuatan tempur lebih dari 1 tingkat. Semuanya sudah lama sekali saya mendengar bahwa Anda menindas murid saya. Anda tidak boleh mati saat ini. Jika tidak, dunia bawah akan membiarkan Anda mengalami rasa sakit akibat api penyucian kami, dan itu sungguh tidak baik. Raja Tiansang sang penguasa si jin dunia bawah sambil mengaduk-aduk anggurnya sendiri. Yueli, suara yang mendominasi perlahan keluar ketika melihat segel tubuh muridnya sudah terbuka. Yueli, bukankah guru mengatakan bahwa segel tidak dapat dilonggarkan sesuka hati? Raja Tiansang menoleh untuk melihat Xiao Yueli. Seketika itu, sosok Xiao Yueli menghablur menjadi asap hitam dan menyapu ke bahtera rumah hantu, dan dengan tangan kecilnya langsung meraih jenggot Raja Tiansang. Woi, sakit! Raja Tiansang memandang gadis yang sedang marah di depannya, tapi tidak ada amarah di matanya. Senang mengetahui bahwa itu menyakitkan. Pak Tua, penyelamatanmu sangat terlambat. Jika aku tidak membuka segelku, aku akan diganggu sampai mati oleh mereka, Xiao Yueli berkata dengan marah. Sungguhkah Yueli? Janganlah marah. Siapapun yang menindasmu, biarkan gurumu yang membalaskan untukmu.
Menghadapi kemarahan Xiao Yueli, Raja Tianzang tidak marah, tetapi matanya penuh ketidakpedulian, dan dia mengusap kepala Xiao Yueli sambil tersenyum. Xiao Yueli mengangkat tangan kecilnya dengan marah dan menunjuk Hanmo di ujung sana. Raja Tianzang memandang Hanmo dan segera melihat Hanmo meregang dan berlutut langsung di kehambaan. Sekujur kulitnya berlumuran darah, dan ini hanya karena tekanan dauki dari Raja Tianzang. Mata Xiaoyan menyipit ketika melihat kejadian ini. Dia tidak menyangka bahwa Raja Tianzang akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Pemaksaannya saja bisa membuat Hanmo sangat tertekan. Dengan kata lain, ketika dia berada di bintang Hongmen, Raja Tianzang benar-benar mampu untuk melenyapkan kekuatan aliansi abadi. Tetapi nampaknya dia berpura-pura lemah. Memikirkan hal itu, mata Xiaoyan langsung tenggelam, dan dia sedikit bingung mengapa Raja Tianzang tidak mengambil tindakan saat itu. Bahkan pada saat itu, dia sampai mati. Jika bukan karena penyelamatan Ratu Kuil kuno, dia akan binasa. Tetapi setelah memikirkannya, Xiaoyan menyadari bahwa bukan hanya Raja Tianzang yang bisa menyelamatkannya saat itu, tetapi ratu di sampingnya tidak memiliki kekuatan juga untuk menyelamatkannya. Alasan mengapa mereka menonton saja mungkin memang disengaja. Karena ini adalah takdir Xiaoyan, ada beberapa malapetaka yang harus dialami oleh Xiaoyan. Jika bukan karena pertempuran bintang Hongmeng dan pengorbanan semua orang di tim yang tak kenal takut, maka suasana hati Xiaoyan tidak akan tumbuh begitu cepat. Pengorbanan semua orang di tim Fearless yang tak kenal takut juga membuat latihan Xiaoyan lebih kuat, dan semua orang berkorban karena ini. Jika tim Fearless tidak mati, bisa dipastikan Xiaoyan tidak akan mampu menembus ke tingkat kekuatannya hari ini dengan waktu yang cukup singkat. Oleh karena itu, baik Raja Surga maupun Permaisuri mengetahui hal ini dengan jelas. Tentu saja, mungkin karena pengaturan yang dibuat oleh Yang Mulia, sehingga mereka menyelamatkannya, menyebabkan Xiaoyan menderita pukulan terbesar dalam hidupnya, harus kehilangan rekan-rekan dan istrinya. Hanmo mengangkat kepalanya dengan susah payah, dengan kebencian di matanya. Tetapi saat itu, seberkas cahaya dari ujung yang jauh bersiul ke arah bahtera rumah hantu. Mata Raja Tianzang menyipit dan melambaikan jubah lengan bajunya dengan keras, dan jubah hitam cahaya membentuk penghalang. Sinar itu menabrak penghalang cahaya hitam dengan keras. Duar! Ledakannya sangat bergema, dan Raja Tianzang berlahan mengangkat matanya dan melihat ke arah sinar. Raja Tianzang, Pluto lemah sekarang. Kamu mengambil resiko di dunia bawah. Begitu suara ini keluar, lingkungan menjadi sunyi, termasuk Raja Roh dan yang lainnya. Tiansun, apakah kamu menjadi anjir begitu lama sehingga kamu merasa menjadi manusia sekarang? Raja Tianzang mengguncang labu anggurnya dan tiba-tiba mengucapkan kata-kata vulgar seperti itu, yang membuat Xiao Yueli sedikit terkejut. Bagaimanapun juga, di ingatannya, Raja Tianzang jarang sekali memarahi siapapun. Namun nampaknya ketika menghadapi 10 raja spiritual, mata Raja Tianzang penuh dengan kebencian yang kuat. Raja Tianzang, percaya atau tidak, kita masih bisa membuat kekasihmu yang bereinkarnasi itu jatuh lagi. Sosok bernama Tiansun adalah pemimpin dari raja spiritual dan bos dari 10 raja spiritual. Saat ini, tampaknya menjadi pria terkuat di surga alam manusia. Oh, saya tidak percaya. Raja Tianzang menjawab tanpa rasa takut sedikit pun di wajahnya, dan lalu mencobanya. Itu tidak pernah mustahil. Raja Tianzang menggantung labu anggur di pinggangnya dan tubuhnya perlahan naik ke udara. Tiansun pun melakukan hal yang sama. Momentum keduanya meledak, dan momentum kuat menyapu dengan liar seperti hembusan angin, mendorong semua orang mundur ratusan kaki dari hembusan itu. Tetapi pada saat yang sama, di bahtera lain kecuali Tiansun, raja roh lainnya semuanya naik ke udara.
Mereka semua mengarah dan melihat Raja Tiansang. Total ada 8 sosok di depannya. Raja Tiansang masih tidak mengubah wajahnya dan mencibir. Ini benar-benar rumah surga. Gayamu dalam melakukan sesuatu masih sama seperti dulu. Pada saat ini, sosok Xiao Yueli bergerak dan dia juga naik ke udara, mendekati gurunya. 8 orang terlalu tidak tahu malu untuk berurusan dengan satu Raja Tiansang. Yueli, kembalilah, karena guru bisa menanganinya. Kamu tidak boleh merusak segelnya. Raja Tiansang menoleh dengan sungguh-sungguh dan berkata. Menghadapi omelan Raja Tiansang, Xiao Yueli mengatupkan giginya. Tidak peduli apa, biarkan Tiansang Wang berurusan dengan 8 roh ini saja. Xiao Yueli ingin bertarung. Dia tidak takut. Ini adalah kekeras kepalaannya. Yueli, kami masih di sini. Kamu harus mendengarkan Raja Tiansang. Kamu tidak perlu mengambil tindakan dalam pertempuran ini. Pada saat ini suara ratu keluar perlahan. Tiansung, jika kamu ingin bertarung, alam dewa kuno kami akan menemanimu sampai akhir. Suara ratu keluar. Dan puluhan ribu sosok dari alam dewa kuno berdiri di belakang ratu, menegaskan dan mengesankan seperti pelangi. Ini adalah alam dewa kuno yang bagus. Tapi bahkan jika kamu menambahkanmu, kamu masih bukan lawan dari surga dan istana manusia kita. Tiansun menatap ratu dengan mata dingin dan tegas. Tanpa dukungan kehormatan Anda hanya seorang wanita. Ada apa? Tiansun mengendus dingin. Dengan senyum sinis di wajahnya, permaisuri di depannya hanyalah seorang janda yang masih janda. Dan badai macam apa yang bisa ditimbulkan oleh seorang janda? Hai, ingat, janda selalu di depan. Pada saat ini, di antara 10.000 sosok, aura tersembunyi memancarkan beberapa fluktuasi, dan ratu sedikit mengalihkan pandangannya. Jangan diekspos. Transmisi suara jiwa ratu. Permaisuri, kenapa tidak kau biarkan aku menunggu untuk menghancurkan mansion ini? Sebuah transmisi jiwa keluar dari sosok Wandao, memprovokasi ratu. Jelas ini membuat marah orang-orang di belakang ratu. Tanpa perintahku, jangan diekspos. Sang ratu sekali lagi mengeluarkan suaranya tegas untuk menyampaikan. Seperti yang diperintahkan yang mulia, jawab sosok tersebut. Selama periode ini, mata Xiaoyan kosong dan setidaknya tidak ada yang memperhatikan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Blokade angin biru mencegah suara Kui Jun dan jiwanya dari transmisi. Yang paling penting adalah perhatian semua orang tidak tertuju pada Kui Jun. Tidak ada yang memperhatikan bagaimana Kui Jun berjuang di kotak cermin. Karena Kui Jun telah berjuang seperti ini sejak awal dan situasinya serius saat ini. Dan beberapa raja roh tidak terlalu memperhatikan Kui Jun. Lagi pula, status Kui Jun tidak setinggi itu untuk membuat para raja roh ini memperhatikannya. Yang mulia, tidak apa-apa, biarkan mereka berdelapan pergi bersama. Saya ingin melihat apakah mereka tumbuh sedikit sekian lama setelah sekian lama. Oh, maaf, saya lupa. Yang mulia memasang jebakan untuk Anda sebelum Anda jatuh. Dan kekuatan Anda diperkirakan telah turun drastis. Karena itu masalahnya, mengapa saya harus takut menunggu Anda? Tidak masalah, ayo kita pergi bersama. Sebuah tombak yang tampak kuno mengembun di tangannya. Dan ketika tombak itu keluar, momentum agung terpancar dari Raja Surga Tiansang. Senjata orang tua itu adalah tombak? Xiao Yueli bingung. Ini pertama kalinya dia melihat Raja Tiansang menggunakan senjata. Dan biasanya terlihat seperti orang tua yang jahat. Armor muncul, alisnya tenggelam, dan dia memancarkan aura bangga. Orang tua itu tiba-tiba menjadi tampan. Xiao Yueli bergumam dengan suara yang rendah. Sudah kubilang Yueli bahwa dia sangat tampan karena dia menjadi seorang guru. Raja Tiansang menoleh dan tersenyum tiba-tiba. Ketika mendengar Xiao Yueli mengatakan bahwa dia tampan, maka niat bertarung di mata Raja Tiansang menjadi lebih kuat dan lebih bersemangat. Dan kisah pun masih berlanjut. Nantikan kisah selanjutnya.
Bila ada yang kurang pas, bisa di komen ya. Yuk silaturahmi lewat komentar. Biar nggak ketinggalan, subscribe aja.